Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Rahmatullah SPD, calon guru penggerak angkatan ke-7 tahun 2022 dari Kabupaten Cianjur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan satu kesimpulan yang saya pelajari dari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan. Yang pertama, ketika saya pertama kali mempelajari modul 1.1 ini, maka saya pun agak merasa aneh karena apa yang saya pikirkan, apa yang saya anggap tentang pembelajaran itu ternyata sangat jauh dengan pemikiran-pemikiran yang dilontarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Di antaranya saja, ketika saya sebelum mempelajari modul ini, saya mempunyai satu anggapan bahwa dalam dunia pendidikan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran di kelas, maka yang menjadi pokok utama, peran utama itu hanyalah seorang guru, dan murid itu tidak ada peran utamanya. Murid hanya menerima ilmu-ilmu dari apa yang diberikan oleh guru, dan guru pun hanya memberikan ilmu-ilmu yang ada kepada murid dengan tujuan supaya murid tersebut bisa menguasai terhadap ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru tersebut, tanpa melihat sisi lain daripada murid, tanpa melihat bahwa murid tersebut asik atau tidaknya ketika melakukan proses pembelajaran, bisa atau tidaknya. Bahkan terkadang seorang guru sampai menekan kepada murid harus bisa menguasai satu materi yang pada dasarnya murid tersebut memang tidak mampu untuk menguasai materi tersebut. Jadi memang ada kesan satu kepaksaan dan penekanan yang sangat terhadap murid. Selanjutnya, setelah saya mempelajari daripada modul 1.1 ini, saya pelajari dari awal sampai akhir, dan saya pun bisa mengambil satu kesimpulan bahwa pemikiran-pemikiran atau pemahaman-pemahaman yang saya pahami sebelum saya mempelajari modul ini ternyata itu pemahaman yang keliru. Dan saya pun sekarang berusaha untuk merubah pemahaman-pemahaman tersebut. Karena yang pertama, ketika di dalam suatu proses pembelajaran, memang yang utama itu adalah peran seorang guru yang bukan hanya memberikan materi dengan tanpa melihat sisi lain, tapi memberikan materi sambil melihat sisi lain yang ada pada murid. Tidak adanya paksaan, tidak adanya penekanan, membuat suasana dalam kelas menjadi hidup, membuat suasana dalam kelas menjadi nyaman. Itu adalah salah satu terobosan-terobosan yang digaung-gaungkan, yang digembor-gemborkan oleh Ki Hajar Dewantara, sehingga dalam proses pembelajaran murid pun akan lebih aktif, akan lebih berkreativitas, karena mereka dibekali oleh kemerdekaan di dalam jiwanya. Merdeka dalam arti mereka bebas untuk meluapkan bakat-bakat yang ada pada mereka, untuk mengeluarkan bakat-bakat yang ada pada diri mereka tanpa adanya penekanan dan tanpa adanya paksaan. Dan terakhir, setelah saya memahami daripada pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, yang memang ini salah satu terobosan yang sangat bagus sekali, maka saya pun akan berusaha untuk menerapkan pemikiran-pemikiran ini di dalam kelas, mulai dari sistem pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru ketika memberikan materi, sampai bisa memahami karakteristik sisi lain dari murid-murid tersebut, sehingga diharapkan ke depannya saya bisa menjadi seorang guru yang profesional, yang bisa mengaplikasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini di dalam proses pembelajaran di kelas dan menghasilkan murid-murid atau peserta didik yang handal, peserta didik yang profesional sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.